تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه الدعاء. Allah subhanahu wa ta'ala maha dekat, lebih dekat daripada yang terdekat. Kalau mata kanan dengan mata kiri sangat dekat, Allah lebih dekat. Kalau lisan dengan gigi sangat dekat, Allah lebih dekat. Apa yang kita ucapkan, Allah maha mendengar. Apa yang kita lihat, Allah maha menyaksikan. Kalau ada istilah melihat dengan sudut matanya, berarti mata sebelah, Allah maha tahu. InsyaAllah saya manfaatkan waktu ini untuk membaca doa yang diajarkan Rasul saat sujud. Sering diungkapkan bahwa orang yang terdekat kepada Allah saat sujud. Doa apa yang dibaca waktu sujud kita hafalkan saat ini, ya mungkin tidak sekaligus, ya sebahagian-sebahagian. Seorang sahabat jadi imam, selesai sholat dia melihat makmum kecewa. Kenapa kecewa? Karena bacaan suratnya enggak sepanjang biasa, agak diperpendek. Makmum kecewa itu kalau imam bacaannya pendek. Persis santri di sininya. Nah, kemudian imam menjelaskan, iya memang untuk kali ini aku perpendek suratnya, tapi aku perpanjang waktu untuk ruku dan sujud. Apa yang aku baca kalian tidak tahu, jelas saya bacakan waktu sujud doa yang diajarkan Rasul. Diikuti bersama doa yang diajarkan Rasul untuk sujud ya. Allahumma, silakan. Bi'ilmika al-ghaiba wa qudratika alal khalqi. Allahumma bi'ilmika al-ghaiba wa qudratika alal khalqi. Silahkan. Allahumma wa qudratika alal khalqi. Allahumma ya Allah, bi'ilmika, engkau saja yang maha tahu, al-ghaiba, terhadap yang gaib, masa depanku, besok lusa apakah aku masih hidup, besok lusa apakah keluarga aku masih hidup, besok lusa apakah aku masih sehat, hanya engkau yang maha tahu. Wa qudratika al-khalqi, dan engkau yang berkuasa untuk merubah keadaan. Sekiranya aku besok menghadapi kesulitan, engkau yang maha kuasa untuk memberikan kemudahan. Sekiranya engkau maha tahu bahwa besok aku akan menghadapi masalah, engkau yang kuasa memberikan solusi. Sekiranya engkau sudah menetapkan bagiku besok akan menghadapi satu bencana, engkau maha kuasa merubah semua yang ada. Jangankan untuk aku, untuk keluarga aku, untuk se-Indonesia, sedunia, seluruh alam, engkau maha kuasa untuk merubah-rubahnya. Alam yang begitu luas, kecil di hadapan Allah. Ada orang yang bilang luasnya alam itu kalau dihitung dengan jarak cahaya itu memerlukan waktu dari ujung ke ujung 160 miliar biliun kecepatan cahaya. Nah, kebayang enggak? Satu detik cahaya berapa ratus kilo? Sekarang satu hari berapa? Setahun, 100 tahun, 1.000.000 tahun, 1 triliun tahun, 1 bilion tahun. Dan ini 165 miliar bilion tahun. Gak dapat terjangkau oleh akal kita. Semuanya bila Allah menghendaki untuk hancur, hancur semuanya. Maka kalimat
Allahumma bi'ilmikal ghaiba, ya Allah dengan ilmu Engkau terhadap yang gaib, besok, lusa, masa depan, 1000 tahun ke depan, 1000 juta tahun ke depan, Engkau maha kuasa. Wa qudratika al khalqi, dan kudrahmu, kuasamu terhadap makhluk, semua makhluk Engkau. Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qudratika al khalqi ahyini ma alimtal hayata. Silahkan. Ahyini ma alimtal hayata. Diulang. Khairan li. Dari awal. Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qudratika al khalqi ahyini ma alimtal hayata khairan li. Dari awal. Allahumma ahyini ma alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza alimtal wafata khairan li. Baru belum seperempatnya ini ya. Masih panjang. Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qudratikal khalqi ahyini ma alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza alimtal wafata khairan li. Bareng-bareng. Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qudratikal khalqi ahyini ma alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza alimtal wafata khairan li. Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qudratikal khalqi ahyini ma alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza alimtal wafata khairan li. Ada yang hafal? Coba Kang Irfan. Allahumma. Yang keras, dengan suara khas yang keras. Ya. Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qudratikal khalqi ahyini ma alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza alimtal wafata khairan li. Coba Kang Lutfi. Allahumma alal khalqi ma alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza alimtal wafata khairan li. Baik, gak apa-apa lah, gak hafal sekarang, nanti insyaallah diulang. Ini penekanan tentang ketauhidan. Engkau maha tahu masalah gaib, aku gak tahu. Aku punya program, Engkau yang menentukan. Aku punya rencana, hanya Engkau yang menetapkan. Aku mohon ya Allah karena Engkau kuasa, Engkau berikan yang terbaik bagiku. Bila sudah ada ketetapan yang buruk bagiku, Engkau maha kuasa merubahnya. Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qudratika alal khalqi. Ya Allah, Engkau saja yang tahu tentang masalah gaib, dan Engkau saja yang maha kuasa merubah keadaan di masa mendatang. Apa yang diinginkan saat ini oleh kita semuanya, dengan kalimat ini kita sampaikan kepada Allah permohonan. Luas sekali makna doa ini. Engkau maha tahu apa yang akan dihadapi oleh kami besok lusa. Aku mohon Engkau berikan kepadaku kemampuan untuk menghadapinya guna kepentingan masa depan yang lebih bermanfaat. Sekarang sudah berlalu nih pemilihan ya, pilkada di seluruh provinsi. Untuk Bandung kelihatannya ada pemilihan ulang. Untuk Jawa Barat kelihatannya sudah gak ada pemilihan ulang lagi kelihatannya.
Walaupun KPU belum menentukan. Yang jelas yang jadi gubernur bukan Saiful Islam, bukan. Karena nggak ikut. Ya jelas sekali bahwa ini adalah realita. Kita memohon kepada Allah, wa qurratikal khalqi. Engkau yang maha kuasa untuk merubah keadaan makhluk. Apabila di antara paslon di seluruh Indonesia itu ada yang kurang tepat menurut pandangan ahli ruku, ahli sujud saat ini, kalau besok Allah rubah, gampang-gampang saja. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika sudah siap-siap, sudah menghunuskan pedangnya, jalan dengan sombongnya dan angkuhnya, bertemu di perjalanan dengan seseorang dan bertanya, mau kemana Mar? Kalau orang Sunda mau Umar jadi Mar aja kan. Ya, aku sudah nggak bisa tahan lagi. Apa maksud kamu? Ini Muhammad ini menyebarkan pemikirannya yang tidak sesuai dengan apa yang biasa kita lakukan. Kamu mau apa? Akan kubunuh dia. Umar diingatkan, engkau bilang mau membunuh Muhammad. Tahu nggak adik kamu? Emang kenapa? Adik kamu sudah jadi pengikut dia. Yang benar, ya. Kalau nggak percaya silahkan saja periksa. Balik lagi dia ke rumah. Ternyata adiknya sedang belajar Al-Quran. Ketika masuk rumah, disaksikan adiknya sedang memegang catatan. Dan langsung dia hantam yang ngajarnya. Adiknya ini Fatimah bin Khattab. Fatimah binti Khattab berkata, Bang, kalau engkau mau membunuh, bunuh aku aja, jangan bunuh dia. Bingung Umar, masa sih aku orang yang sangat ternama, berwibawa, membunuh adik gara-gara beda keyakinan. Keterlaluan lah. Maka Umar berpikir, gak mungkin aku membunuh adikku sendiri. Itu yang di tangan kamu apa itu? Ya catatan. Catatan apa? Kasih tahu. Enggak. Ini Quran, ini sangat mulia, ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh disentuh kecuali oleh orang yang bersih. Maksud kamu, ya bersihkan dulu pemikiran kamu. Mau mengganggu enggak? Enggak lah. Bersumpah. Ya bersumpah. Kasihkanlah. Pas dilihat, Toha ma anzalna 'alikal Qur'ana litashqa. Dan selanjutnya berlinang air mata. Ma anzalna 'alikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Berpikir, ini wahyu, benar juga bahasanya. Agak aneh juga. Toha, to saya kenal, ha saya kenal, tapi bacaan Toha baru ini. Ma anzalna 'alikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu membawa kamu celaka. Berarti untuk keselamatan. Diam dia. Setelah itu dilihat oleh keluarga yang tadi belajar Al-Quran. Wah, bahagia sekali. Maka langsung yang ngajarkan Al-Quran berkata, aku berharap doa Rasulullah terkena untuk Umar. Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, kuatkan Islam, muliakan Islam, angkat Islam di muka bumi. Dimulai dengan masuk Islamnya salah satu dari dua Umar. Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Abu Jahal kalau Amr bin Hisham. Ternyata Umar yang mendapatkan karunia dari Allah. Berangkat menuju Rasulullah, jadi juga. Setibanya di tempat Rasulullah, di situ para sahabat sedang belajar. Melihat Umar, para sahabat langsung menghadap. Dipeganglah tangan kanan, tangan kirinya. Khawatir dia akan mengganggu. Diberitahukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada Umar. Ya silahkan masuk. Masih dipegang tangan kanan kirinya.
Lepaskan aja dia, lepaskan. Begitulah Rasulullah berjiwa beraninya ya. Umar jelas sekali ditakuti, Rasul enggak. Setelah itu Rasulullah didekati Umar sampai dekat, baru Umar merendah. Dan Umar langsung menyatakan 2 kalimat syahadat. Bahkan dia langsung membakar semangat orang yang di sekitarnya. Bukankah engkau dalam hak membela kebenaran? Kenapa sembunyi-sembunyi begini? Ayo kita berjuang. Ayo kita lawan orang-orang yang memang memusuhi kita. Begitulah Umar bin Khattab. Jadi kita juga saat ini apabila mendengar berita, oh di provinsi ini yang menang ini. Duh, dia ya. Provinsi ini yang menang ini fulan. Ya. Yang ini yang menang. Ah, itu bagus kan gitu. Luruskan keyakinan kita, keimanan kita. Allahumma bi ilmikal ghaib wa qudratikal khalqi. Ya Allah, engkau saja yang maha tahu masa depan. Yang gaib kami enggak tahu. Boleh jadi yang kita pandang ini paling tepat, ini paling baik, usianya mungkin besok lusa. Kan calon wakil bupati mana? Ciamis yang meninggal 2 hari sebelum pilkada. Dan dia sudah menjadi pejabat juga sebelumnya, meninggal. Sedang dalam keadaan sehat. Katanya sorenya itu masih kampanye. Besoknya meninggal. Kita kan tidak tahu. Karena itu dengan kalimat bi'ilmikal ghaib wa qudratikal khalqi. Dengan ilmu engkau terhadap gaib dan engkau maha kuasa untuk merubah. Engkau maha kuasa ya Allah. Wah, ini ada yang ngantuk nih. Baca semua sunat dulu, ayo. Ya, silahkan. Ya, dengan semangat. Ya, silahkan.
Sekarang 4 orang aja. Nah, berempat dari sini. Irfan, Heri, Dede, dan Ibrahim. Irfan suaranya tinggi ya. Ya, coba dimulai lagi. Berempat aja. Ada yang nggak hafal, silakan sambil lihat yang nggak hafal. Biar kelihatan semangatnya sambil meresapi makna ya. Ya, diulang. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Tahu masa depan yang sama sekali kami tidak tahu. Aku tidak tahu yang gaib. Gaib di hadapan Allah tidak gaib sebetulnya ya bagi Allah. Gaib di hadapan kita betul-betul gaib. Tidak ada yang gaib di hadapan Allah karena Allah yang Maha Gaib. Ya.
Jadi yang gaib Maha tahu tentang yang gaib. Dan kegaiban itu ada tingkatan-tingkatannya ya. Untuk Rasul yang gaib-gaib masa mendatang, beliau tahu berdasarkan perintah dari Allah yang Allah beritakan. Yang tidak Allah beritahukan, Rasul pun tidak tahu. Malaikat gaib menurut kita, menurut malaikat yang lain tidak gaib kan. Jin gaib menurut kita, menurut jin tidak gaib. Tapi kalau masa depan, jin pun tidak tahu, malaikat tidak tahu, kecuali yang Allah beritahukan. Maka tidak ada seorang pun dari kita, dari manusia yang tahu masa depan. Hanya Allah saja yang Maha tahu. Oleh karena itu tidak ada dalam Islam istilah ramalan, dugaan, enggak. Ketika kita mengira masa depan begini, serahkan kepada Allah semuanya. Boleh jadi kita punya perkiraan, wah besok akan baik, akan ini. Jangan mendahului Allah. Ketika ada tanda-tanda, mohon kepada Allah agar Allah wujudkan. Ketika kita punya tanda-tanda saat ini kelihatan, wah besok berbahaya nih, mohon kepada Allah. Semua tidak akan terjadi kecuali hanya izin Allah. Itulah makna Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qudratikal khalqi. Jadi silahkan diresapi. Doa sujud tersebut sangat luas maknanya. Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qudratikal khalqi. Ya, saya harus membaca masa lalu, tafakkur. Yang jelas bacaan masa lalu saya lebih panjang dari bacaan masa lalu antum semuanya. Karena saya lebih tua kan gitu. Jadi masa kecil, masa dewasa, masa remaja dibaca saat ini seperti apa? Ya jelas sekali ini adalah merupakan bahan bacaan untuk masa mendatang. Tapi masa mendatang ghaib. Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qudratika al-khalqi. Ketika muncul anggapan atau dugaan atau penilaian beberapa kelompok masyarakat terhadap seseorang, wah dia mah tahu masalah gaib. Enggak ada yang tahu masalah gaib. Hanya Allah yang tahu masalah gaib. Ya tapi kan sudah terbukti itu. Dia pernah ngomong begini. Kita juga kadang-kadang terbukti punya dugaan besok akan terjadi. Cuma kita mah tidak diangkat, itu saja. Yang lain diangkat oleh para pencintanya. Jadi rame. Ya itu adalah sebetulnya biasa-biasa sajalah. Jangan sampai dianggap orang hebat tahu masalah gaib. Ada. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin. Yang tahu masalah gaib hanya Allah. Allah beritahukan masalah gaib kepada yang Allah ridhoi dari Rasul. Rasul, jelas sekali itu ya. Illa man irtada mir rasulin. Selain Rasul enggak. Nah kemudian lanjutannya, sikap kita bagaimana terhadap yang gaib-gaib ini? Ahyini ma'alimtal hayata khairan li. Hidupkan aku di saat memang engkau telah menentukan bagi kehidupanku di masa mendatang lebih baik daripada sekarang. Hidupkan aku. Mohon kepada Allah agar usia yang panjang itu menambah dekat dengan Allah. Mohon kepada Allah agar tambah usia ini adalah tambah berkah. Jadi kalimat ahyini ma'alimtal hayata khairan li. Hidupkan aku selama memang menurut engkau hidupku lebih baik bagiku. Engkau juga yang menentukan. Wa tawaffani idza alimtal wafata khairan li. Dan wafatkan aku pada saat yang engkau ketahui, engkau lihat wafat lebih baik bagiku. Dan cuma satu kali wafat ya. Kita berjuang agar yang satu kali ini betul-betul sukses. Cuma satu kali. Kalau yang satu kali ini gagal untuk selama-lamanya. Alhamdulillah diberi oleh Allah kita semuanya menjadi orang yang menikmati jalan menuju kesuksesan. Masih di perjalanan. Baru akan kita ketahui kesuksesan kalau sudah berlalu. Perjuangan sudah selesai, waktu berjuang sudah selesai, baru tahu sukses atau gagal.
Sebelum kita menghadapi kematian belum tahu sukses atau gagal. Dan saya ingatkan kembali diri saya dan juga antum semuanya dengan sabda Rasulullah, inna lillahi malaikatan yatamisuna ahla dzikri yatufuna at-turuqat yatamisuna ahla dzikri. Allah telah mengangkat sejumlah malaikat yang bertugas ngeliling terus berkeliling melihat kondisi umat manusia. Apa yang mereka cari? Kalau ada kelompok yang sedang berzikir, nah malaikat langsung berhenti di situ. Dan yang menemukan ahli zikir cerita kepada yang lain. Memanggil malaikat yang lainnya. Halummu ila hajatikum. Kesini, kesini. Kalian mencari di sana tidak temukan, di sini ada. Ayo kumpul di sini. Maka malaikat kumpul, kemudian membentangkan sayapnya sampai menutupi langit. Dan dua hadis ada sedikit berbeda. Hadis riwayat Bukhari menyebutkan saat malaikat masih bersama ahli zikir, Allah bertanya, apa yang dikerjakan oleh hamba-hambaku? Dan Allah Maha tahu. Tapi kenapa bertanya? Biar dialog malaikat dengan Allah terdengar oleh kita. Malaikat ditanya, apa yang dikerjakan oleh hamba-hambaku? Maka malaikat menjawab, mereka mengingat Engkau ya Allah. Berzikir, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, baca al-asmaul husna. Karena asmaul husna itu kan zikir ya. Adapun umpamanya urusan irama itu mah menambah semangat saja. Silahkan. Karena baca Quran saja boleh pakai irama, bahkan dianjurkan Rasul. Dan al-asmaul husna kebanyakan dari Al-Quran. Walaupun bentuk atau formulasi katanya enggak semuanya persis dengan Al-Quran. Kalau huwar rahmanur rahimul malikul qudus jelas Al-Quran. Tapi kalau al-basitu ar-rafi'u enggak ada dalam Al-Quran. Untuk sifat Allah, ar-rafi'u yang ada yarfa'illahu yabsutur rizqa. Itu yang ada, tapi dirubah bentuknya, formulasi katanya menjadi sifat. Rasulullah SAW melanjutkan pembicaraannya. Malaikat ditanya, apa yang dikerjakan oleh hamba-hambaku? Mereka menjawab, sedang berzikir mengingat Engkau, membaca tahlil, takbir, tasbih, tahmid. Maka Allah bertanya kepada malaikat, memang mereka berzikir mengingat aku? Mereka pernah lihat aku? Malaikat menjawab, ya enggak lah ya Allah, mereka belum pernah melihat Engkau. Bagaimana sekiranya mereka sudah melihat aku, kata Allah. Maka malaikat menjawab, pasti zikir mereka semakin berkualitas. Meningkat kuantitasnya, meningkat kualitasnya. Semakin merindukan Engkau, bertemu Engkau. Apalagi tadi kata per kata sifat Allah dibaca. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus dan selanjutnya. Oh luar biasa sifat-sifat Allah. Dan itu belum semuanya ya. 99 yang disebut dengan Al-Asmaul Husna belum semuanya. Memang di mana lagi yang lain nama-namanya tidak diterangkan. Yang jelas Rasul pernah bersabda, ya Allah, aku mohon padamu dengan menyebut nama-namamu yang Engkau tetapkan untuk dirimu dan nama-namamu yang Engkau ajarkan melalui kitabmu dan nama-namamu yang hanya Engkau ajarkan kepada sebahagian makhlukmu dan nama-namamu yang Engkau rahasiakan hanya Engkau saja yang tahu. Berarti masih banyak nama yang kita tidak tahu. Bikul ismin sammaitahu ala nafsik au anzaltahu fi kitabik au ista'sarta bihi in fil ilmil ghaib indak. Di situ ada kalimatnya begitu doanya. Ya Allah, aku dengan menyebut namamu, aku mohon padamu namamu yang Engkau terangkan, namamu yang Engkau ajarkan dan namamu yang Engkau rahasiakan. Masih banyak berarti.
Nah, kemudian ditanya lagi malaikat, yang mereka minta dari aku apa? Malaikat menjawab, mereka minta surga ya Allah. Emang mereka udah tahu surga? Udah lihat surga? Belum. Sekiranya mereka sudah melihat surga gimana? Ya, kalau mereka sudah melihat surga, pasti semangat berjuang untuk mendapatkannya semakin meningkat. Rindu dapat surganya semakin meningkat. Kalau mereka sudah melihat. Lalu Allah bertanya lagi, apa yang mereka takuti? Apa yang mereka mohon perlindungan? Dari apa mereka mohon perlindungan? Mereka perlindungan dari neraka ya Allah. Emang mereka sudah tahu neraka? Belum. Kalau mereka sudah tahu neraka gimana? Oh, mereka akan semakin meningkat takutnya. Akan menjauh dari hal-hal yang membawa kepada ke neraka. Nah, ini diharap mudah-mudahanlah antum semuanya ikhwan akhwat menjaga hubungan dengan Allah, membuat dia terjaga hubungan dengan sesama manusia. Kadang-kadang kan di pesantren karena begitu akrabnya ya, ikhwan dengan ikhwan, akhwat dengan akhwat, saking akrabnya kadang-kadang tidak terasa bisikan syaitan, membuat keakraban tersebut melampaui batas. Hati-hati, mohon perlindungan kepada Allah. Ya, terutama zaman sekarang. Udah emang sejak zaman dulu juga ya. Cuma kalau sekarang dengan media sosial semakin digemborkan, dibesar-besarkan. Itu hati-hati. Jaga aurat laki-laki dengan laki-laki ada auratnya, wanita dengan wanita ada auratnya juga ya. Jangan sampai sama jenis, hati-hati. Bisa bisikan syaitan sangat kuat. Tanpa dirasakan bisikannya itu. Bahkan istilah Al-Quran massa atau waswasa ya, yuwaswisu, bukan yaqulu tapi yuwaswisu. Bahkan waswasnya itu khonnas lagi. Sudah bisikan, khonnas tersembunyi, susah untuk diketahui. Tiba-tiba diketahui setelahnya berlalu, kenapa ya saya tadi kok begini ya, kenapa begitu? Kalau itu diberi nikmat, sadar oleh Allah. Kalau enggak diberi nikmat sadar, ya udah tenggelamlah dalam bisikan syaitan. Bahkan tentang riba, penggunaan massa. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Mas itu kan cuma menyentuh, dan sentuhan itu dalam bahasa kita pun banyak arti. Ada sentuhan dengan kulit, sentuhan dengan kalimat. Duh, ini penceramah menyentuh sekali. Hati-hati ya. Kalau seorang akhwat bilang, ini ustadz ini menyentuh sekali ceramahnya, tentu kan tidak pakai tangannya menyentuhnya, hanya dengan bahasa, dengan tulisan. Nah, itu menyentuh, banyak makna. Dan sentuhan syaitan ini, hati-hati nih ya. Syaitan itu kata sifat, sirah mubalaghah dalam bahasa Arab. Formulasi kata yang memiliki makna istimewa atau melampaui dari kebiasaan, di atas kebiasaan. Sirah mubalaghah. Syaitan itu bisa wazan fa'al atau wazan fa'lan. Ini bagi yang pernah belajar ilmu saraf tahu istilah wazan. Kalau syaitan itu diambil dari kata syata, ya, berarti syaitan adalah fa'lan. Kalau dari syaitana berarti syaitan adalah fa'al. Ya. Syaitana fa'al syaitan. Syata fa'lan syaitan. Apa maknanya syata dengan syaitana? Kalau orang Sunda mah syata apa tuh? Binatang ya. Syata. Itu syata dan syaitana artinya panas, terbakar, binasa, dan jauh. Itu artinya begitu.
Jadi setan itu panas, terbakar, binasa, dan jauh. Jauh dari rahmat Allah. Bila kita kena sentuhan setan, kita dijauhkan dari rahmat Allah. Ngeri sekali. Cara menjauhkan kita dari rahmat Allah, jauhkan dari Quran, jauhkan dari ibadah, jauhkan dari khusyuk ibadah. Tanamkan rasa panas terus, pembakaran. Panas melihat orang ini, panas melihat orang itu, kebakaran. Dan itu binasa sejak di dunia, apalagi nanti di akhirat. Di antara setan ada yang bernama iblis kan. Iblis sekarang masih hidup atau udah mati? Hah? Ada yang tahu enggak? Ya mana ada yang tahu, gaib dah. Yang jelas saya enggak pernah ketemu. Walaupun iblis boleh jadi udah ketemu saya lah gitu. Tapi iblis yang menggoda Adam masih hidup atau iblis keturunannya? Kan Adam juga banyaknya. Ada Adam manusia pertama, ada Adam Malik, Adam Semit, Adam Nasution. Ya, banyak. Adam banyak dari golongan manusia. Iblis juga namanya banyak dari golongan jin. Dan itu iblis-iblis yang sekarang namanya iblis, oh bangga, aku mah turunan iblis katanya. Namaku iblis. Aku pelanjut iblis. Ya wallahu alam. Iblis yang menggoda Adam apakah sekarang masih hidup ataukah sudah mati? Tapi mungkin sekian banyak ustadz bilang jin mah gak ada yang mati gitu ya. Pernah mendengar begitu? Setan gak ada yang mati. Terus bagaimana kullu man 'alaiha fan? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa likulli ummatin ajal. Kan iblis juga, jin juga umat. Masa enggak mati-mati? Tapi kan kata Al-Qur'an, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Rabb, telah Engkau tetapkan aku menjadi makhluk yang terkutuk, gak ada jalan untuk menyelamatkan diri. Berilah aku tangguh hidup sampai hari dibangkitkan makhlukmu. Itu permintaan gak tanggung-tanggung ya iblis. Coba. Semua makhluk sudah mati, mintanya iblis jangan dulu dimatiin. Sudah makhluk semuanya mati, dia mau masih hidup terus. Apakah Allah bisa diatur oleh iblis? Mana mungkin lah. Iblis sudah terkutuk, permintaannya langsung dikabulkan semuanya, enggak mungkin. Jadi gimana? Allah berfirman, innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum. Apa itu artinya? Engkau diberi tangguh hidup sampai waktu yang sudah ditentukan. Ya sama dong. Kita juga sampai waktu yang sudah ditentukan. Tapi dipahami oleh sekian banyak, sampai saat ini iblis masih hidup. Padahal Allah berfirman ila yaumil waqtil ma'lum, bukan ila yaumi yub'atsun. Nah ini pemahaman-pemahaman seperti ini berbeda, ya biasa-biasa sajalah. Yang benar yang mana? Nanti kalau kita sudah meninggal baru tahu yang benar yang mana. Sekarang mah maklumi saja, pahami saja, jaga hubungan kita dengan sesama mukmin. Ada perbedaan, itu realita. Tidak mungkin bisa disamakan. Jadi kalimat kembali kepada ayat, kepada doa ya. Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qudratikal khalqi ahyini ma'alimtal hayata khairan li. Hidupkan aku selama memang kehidupan lebih baik bagiku, dan wafatkan aku ketika memang wafat lebih baik bagiku. Itu minta wafat husnul khatimah. Saat sujud kita mohon seperti itu. Silakan akhwat baca semuanya. Laki-laki jangan dulu. Allahumma. Terus? Ya, diulang.
Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qudratika 'alal khalqi. Ya, laki-laki semuanya. Allahumma khairan li. Saya sering menggunakan doa ini ketika nengok orang yang sudah repot penyakitnya, udah berat sekali. Saya berdoa dengan doa ini, tapi dirubah sedikit hurufnya. Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qurratikal khalqi ahyihi ma'alimtal hayata khairan lahu wa tawaffahu idza alimtal wafata khairan lahu. Kalau laki-laki. Kalau perempuan, ahyiha ma'alimtal hayata khairan laha wa tawaffaha idza alimtal wafata khairan laha. Ya, saya mungkin berdoa itu mendoakan orang yang sakit yang sudah mendekati wafat. Ditakdirkan Allah saya berdoa setelahnya dia mendekati wafat. Pas saya berdoa begitu, enggak lama, 2 hari, sehari wafat. Akhirnya ada yang berkomentar, tuh kan, kalau Ustadz sudah berdoa mah katanya. Aduh, jadi begini. Bahkan ada lagi yang komentarnya negatif. Kalau nanti katanya ada orang yang sakit repot, jangan dialah yang berdoa. Enggak lama aja mati. Ya, padahal enggak demikian. Mungkin saya ditakdirkan Allah berdoa mendekati dia wafat gitu. Karena ya saya berdoakan begitu, ya Allah, bila kehidupan buat dia lebih baik, hidupkan dia. Bila wafat lebih baik, wafatkan dia. Gitu. Dan kadang-kadang saya pun sebelum berdoa bicara dulu kepada keluarganya, ya kalau sudah seperti ini kita siapkan sebelum menghadap kepada Allah, menerima keputusan dari Allah. Apakah yang terbaik bagi dia di hadapan Allah? Hidup, semoga Allah berikan segera kesembuhan. Apabila memang lebih baik bagi dia di hadapan Allah wafat, kita mohonkan kepada Allah wafat husnul khatimah. Saya sering berkata begitu. Dan itu sudah beberapa orang. Ya sebetulnya bukan saya dikabulkan doa saya mewafatkan dia ya. Sebetulnya dia sudah ditetapkan ajalnya. Sebelum saya datang ajal dia sudah ditetapkan. Likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tapi doa ini adalah sangat bermakna agar bila memang sudah dekat wafatnya, agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah khairan lahu. Tawaffahu idza alimtal wafata khairan lah. Jadi kita mohon wafatnya dalam keadaan baik buat dia. Itu maknanya. Ya, kita untuk diri kita harus begitu, apalagi untuk orang yang sudah betul-betul sudah merasakan berat hidupnya. Kita mohonkan kepada Allah entah disembuhkan atau diwafatkan dalam keadaan baik. Buat kita sebagai bukti tawakal kepada Allah. Saya pernah tahun 96 di Arafat berdoa dengan doa ini. Ya Allah, Engkau Maha Tahu, kini kami sedang mengingat Engkau, sedang berzikir, sedang berada di tempat yang suci. Bila Engkau melihat kami di masa mendatang lebih baik hidup panjang, panjangkan usia kami dalam keadaan lebih produktif, banyak zikir, banyak mengingat Engkau. Dan bila wafat saat ini lebih baik menurut Engkau, kami serahkan diri kami kepada Engkau. Ya Allah, kami sedang mengingat Engkau. Selesai berdoa, Ustaz, sewaktu saya berdoa begitu, saya mau bilang, enggak ya Allah, aku mah enggak, belum siap. Ada yang langsung terus terang kepada saya. Saya katanya berseberangan dengan Ustaz katanya. Saya enggak ya Allah, enggak. Ya, kita betul-betul berserah diri kepada Allah kan. Tawaffana muslimin kan selalu berkata begitu. Wa alhiqna bisalihin. Tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Nabi Yusuf berkata,
Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ini indah sekali doa Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang diuji terus-terusan ya. Dari sejak kecil, menginjak remaja, dewasa, sampai sudah lanjut usia, diuji terus-terusan. Sampai punya istri, diuji terus-terusan. Dan ujian ke ujian dilalui dengan begitu lancar, sukses. Sampai tiba waktunya untuk bertemu dengan orang tua yang menangis terus. Nabi Yakub seorang nabi, seorang rasul, ketika anaknya tiada dan anak yang paling dia cintai tidak ada, diberitakan sudah meninggal dimakan serigala. Nabi Yakub mendapatkan wahyu dari Allah, enggak, dia masih hidup. Maka kerinduan semakin menggebu, nangis terus-terusan sampai ada yang berkata beliau sakit mata karena nangis terus sampai tidak bisa melihat. Dan ketika Allah izinkan untuk bisa bertemu, yang pertama ditemui oleh Nabi Yakub adalah bajunya kan. Oh, ini rasanya aroma Yusuf nih. Kata saudara-saudaranya, ya engkau nyebut-nyebut dia terus. Tafta'u tadhkuru Yusufa. Dalam surat Yusuf itu sebutkan. Maka sampailah dipertemukan, dan ketika bertemu wa rafa'a abawaihi 'alal arsy wa kharru lahu sujada. Maka Nabi Yusuf mempersilahkan kedua orang tuanya untuk duduk di atas singgasana, kursi kebesaran ini, kebesaran nih. Ya, di atas singgasana. Dan saudara-saudaranya hormat kepada Yusuf. Bahasa Qur'annya sujud. Kharru lahu sujada. Tapi Nabi Yusuf langsung menghadap kepada Allah dan berkata, ya Rabb, engkau yang memberikan kepadaku. Rabbi qad ataitani minal mulki. Engkau berikan kepadaku kekuasaan. Wa 'allamtani min ta'wil ahadits. Engkau yang ngajari aku bisa memahami mimpi. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wafatkan aku dalam keadaan muslim. Izinkan aku ikut hamba-hambamu yang saleh. Alhiqni. Alhiqni itu kan ikut di belakang saja itu. Berarti Yusuf memandang dirinya tertinggal oleh hamba-hamba yang soleh yang sudah jauh lebih ke depan, lebih dekat dengan Allah. Aku masih jauh, subhanallah. Orang yang menghadapi ujian begitu berat, dan tentu ujian yang sangat berat Nabi Yusuf, ya semuanya berat. Tapi yang mungkin terasa berat ketika dia memang ujiannya terus menerus. Kalau kebencian saudaranya ada batasannya. Tapi yang terus-menerus ujian dia adalah wajah dia yang memang tidak ada tandingannya. Itu ujian ternyata. Kegantengan dia tidak ada yang memang menandingi. Sampai semua wanita sulit untuk kedipkan mata melihat dia. Ya kan? Sampai tidak mengedipkan mata. Ketika Imra'atul Aziz betul-betul merasa sudah tidak enak lagi, diomongin terus, dibully terus. Mungkin dia berpikir, rasain nanti akan aku perbuat sesuatu. Dia sediakan makanan, buah-buahan di istana. Ibu-ibu diundang untuk hadir. Oh, senang dapat undangan dari wanita pejabat tinggi. Langsung ke istana lagi. Pas sudah duduk semuanya, masing-masing sediakan pisau. Mungkin di situ ada apel, ada apa lagi, buah yang dipotong-potong lah semuanya. Silakan dimakan, pegang pisau masing-masing, pegang buah masing-masing.
Udah masing-masing megang, udah motong. Imratul Aziz langsung manggil Cup. Cup dipanggil. Ya, kaget. Hah, ada Yusuf di sini. Bukan Yusuf ini, bukan. Ya. Pas Yusuf keluar pada bengong semuanya. Nggak bisa kedipkan mata. Sampai tangan bergerak. Nggak sadarkan diri. Berdarah-darah tangannya. Tidak sadar juga. Saking terkesimaknya, terkagumnya dengan melihat Yusuf. Alhamdulillah wajah saya nggak kayak Yusuf. Bahaya nih, saya nggak akan sanggup itu. Ujian berat itu. Makanya saya mah biasa lewat ke depan wanita, cuek-cuek aja mereka. Kalau Yusuf luar biasa itu. Itu ujian yang paling berat itu. Itu selamanya soalnya. Ya kalau harta ada batasannya. Dibenci orang ada batasannya. Ini yang paling berat itu. Dan setelahnya beliau menginjak ya usia tua. Belum tua benar. Masih menjadi pejabat. Masih di bawah 40 tahunan. Dia langsung menghadap kepada Allah dengan kalimat Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Kalimat alhiqni bis salihin menunjukkan bahwa Yusuf itu merasa masih jauh mencapai tingkat salihin. Untuk bergabung masih belum layak. Maka mohon kepada Allah diizinkan ikut di belakang Allah. Alhiqni bis-salihin. Ya, udah gitu aja ya. Cukuplah insyaallah. Nanti dilanjutkan doa ini. Masih panjang. Tapi diamalkan sejak sekarang. Sampai di situ pun sudah mendalam maknanya kan. Coba baca lagi. Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qudratika alal khalqi ahyini ma'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza alimtal wafata khairan li. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rencana ke depan ya kalau sudah